Banyak contohnya, gambarnya bagus. Enak kan belajarnya. Karena merasa diajar oleh ibu. The number you have dialed has been changed. Nama budaya ilmu yang seperti SD Negeri 13 Bukit versions in different languages. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika belajar dengan YouTube? Seru, menarik. Seru. Bagus, lumayan. Sangat menyenangkan. Senang biasa aja. Bisa kok. Ketika kamu belajar daring, lebih mengerti diberi tugas oleh ibu dengan buku paket atau dengan video YouTube? Video YouTube. Video YouTube. Video YouTube. Video YouTube dari YouTube. Mengapa? Karena merasa diajar oleh ibu. Bisa mengerti sama enak kan belajarnya. Rasa dijelasin sama ibu. Bagaimana sih perasaan kalian belajar menggunakan aplikasi YouTube? Dan jelaskan mengapa. Seru. Soalnya punya ada contohnya. Seru. Banyak contohnya, gambarnya bagus. Seru. Banyak contohnya, gambarnya menarik. Seru. Soalnya ada contohnya terus. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai YouTube? Dalam bidang pembelajaran itu bisa membantu guru dalam pembelajaran, terutama olahraga. Karena di pelajaran olahraga seperti saya guru olahraga, media dari YouTube sangat bermanfaat karena ketika siswa membuka dari YouTube, dia bisa membuka materi olahraga banyak macamnya. Kalau saya stuck, misalkan laptop saya ini error, bisa saya cari referensinya di YouTube biasanya. Apa tanggapan Ibu dan Bapak mengenai pembelajaran menggunakan video YouTube ketika pembelajaran daring? Apa dampaknya bagi siswa, guru, dan sekolah? Setuju dengan media pembelajaran melalui YouTube karena sesuai dengan era globalisasi seperti ini, baik guru ataupun siswa dituntut untuk bisa menguasai IT. Dampaknya juga bagi guru yang lain merupakan mampu untuk menguasai IT, termotivasi, dan untuk siswa pun yaitu lebih merespon apabila menggunakan media pembelajaran melalui YouTube. Sangat setuju, karena menambah keterampilan bagi guru dalam menggunakan IT. Sangat setuju dengan pembelajaran kepada anak menggunakan video, karena banyak manfaatnya untuk seorang guru, menambah kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan buat anak-anak. Kalau saya sendiri tidak setuju, karena dengan video melalui YouTube, pembelajaran melalui YouTube, itu anak-anak hanya sekilas memperhatikan materinya, selebihnya hanya fokus
untuk anak yaitu hanya tidak fokus belajar. Dampak untuk guru tidak mempunyai persiapan mengajar, jadi hanya mengandalkan untuk video pembelajaran. Untuk sekolahnya hasil pembelajaran itu makin menurun, tidak seperti tatap muka. Bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak sebagai guru di sekolah terhadap aplikasi YouTube? Pembelajaran lewat YouTube itu bisa membantu anak-anak memvisualkan pembelajaran yang sedang dibelajarkan. Ketimbang dengan pembelajaran hanya melalui buku saja, itu menurut saya, apalagi terlebih untuk anak SD ya, itu kurang tergambarkan gitu. Semisalnya dalam menjelaskan kelopak bunga atau menjelaskan biji atau tumbuhan. Namun alangkah baiknya juga pembelajarannya bukan hanya melalui YouTube aja sih. Jadi kita harus di-mix gitu. Dari YouTube, terus dari buku. Ibu kurang, kenapa? Anak tambah males. Seharusnya siswa itu membaca di perpustakaan. Kalau YouTube makan sepintas instan, artinya anak itu tidak mau berpikir kritis. Walaupun sekarang udah IT udah canggih, tapi anak dituntut untuk membaca buku-buku yang menunjang pembelajaran. Kalau menurut saya itu alhamdulillah ya efektif dan kreatif kalau YouTube digunakan untuk pembelajaran. Nanti bisa digunakan oleh semua siswa. Ini dia versi menurut sekolah. Semua orang bisa belajar dari YouTube. Contohnya ketika pembelajaran guru menggunakan aplikasi YouTube dan siswa merasa senang dan puas. YouTube itu keren, mantap. YouTube itu keren, mantap. Mudah untuk belajar anak-anak. Bisa untuk semua belajar dari YouTube. Mari kita lihat versi para pejabat pemerintah mengenai YouTube. YouTube itu memberikan manfaat. Yang pertama, kita bisa mengedukasi masyarakat bagaimana caranya agar gejala-gejala yang ada di masyarakat atau dampak-dampak kerugian yang ada di masyarakat bisa teratasi. Kemudian yang kedua juga, kita bisa memberikan informasi tentang dunia perpolitikan, baik itu tentang pemilu, sehingga apa? Kita bisa mencermati, memilih dengan seksama mana politik yang baik untuk kita. Beragam kegunaan YouTube sangat dibutuhkan oleh setiap orang, terutama kami dalam dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, YouTube digunakan untuk media pembelajaran. YouTube juga bisa dijadikan untuk sarana bisnis. Berbagai konten dipertontonkan di YouTube, mulai dari pendidikan, hiburan, konten musik, dan sebagainya. Pada pandemi ini, banyak sekali orang yang berbalik arah menggunakan YouTube sebagai akun bisnisnya. Sisi negatif dan positifnya tentu saja ada. Contohnya saja sisi bisnis skala kecil dalam dunia media sosial. Contoh, ada komunitas yang namanya, saya contohkan adalah komunitas writing challenge yang sudah saya pernah ikuti. Jadi di dalam komunitas itu ada beberapa materi yang disampaikan kepada pesertanya. Tapi bagaimana caranya supaya video tersebut tidak hilang? Video tersebut bisa ditonton berkali-kali, yaitu dengan cara membuat channel YouTube khusus komunitas tersebut. Untuk membuat bisnis channel itu gampang-gampang susah sebenarnya. Semangat mencari cuan di YouTube. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai orang tua terhadap aplikasi YouTube? Tentunya pembelajaran saat daring melalui media sosial, salah satunya YouTube. Nah, di YouTube itu setiap media sosial semua memiliki dampak positif dan negatif, termasuk YouTube. YouTube pun memiliki dampak negatif dan positif. Itu kembali lagi pada penggunanya. Selain dari manfaat dari untuk melakukan pembelajaran, YouTube bisa juga membantu ibu-ibu seperti kita, misalkan mencari resep masak, mencari craft atau apa
kerajinan tangan dan juga info-info terbaru, seperti kalau misalkan YouTube itu kan ada di genggaman kita di handphone, jadi tidak perlu nonton TV, jadi kita bisa melihat berita terbaru lewat YouTube juga. Untuk anak di rumah juga selain pembelajaran juga bisa ada game-game yang sebenarnya terlihatnya memang seperti video main, tapi ternyata di dalamnya ada ilmu yang bisa diajarkan tapi melalui bermain.